banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, membuat sejumlah lansia harus dievakuasi. Sejumlah lansia ini terpaksa dibawa menggunakan rakit lantaran tidak mampu menerobos banjir. Banjir merendam sedikitnya 13 RT yang ada di RW 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sejak Minggu pagi. Ketinggian banjir juga bervariasi dari 50 cm hingga setinggi 2 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari kawasan Bogor dan Depok. Di sini di RW 11 Bidara Cina itu totalnya 13 RT. 13 RT. Kedalaman air itu variasi karena yang di sini agak dalam, yang sebelah sana itu agak dalam, itu 2 meter lebih, 2 meteran lah. 2 meter. Nah, 2 meter. Kalau di sini kan nggak sampai, paling sekitar 50 cm. Banjir lebih dari 2 meter juga merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sejak Minggu pagi. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari kawasan Bogor dan Depok. Meski begitu, sebagian warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Diberitain malam sama RT, kartu lampanya kan 130, Depoknya itu mencapai 3,5. Nah, mungkin ada kemungkinan siaga 1 ya. Dari malam pun udah dibilangin. Cuma jam naiknya itu kayak sekitar jam 3 malam. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggiannya ini sekarang sekitar mungkin 150 kali ya. 150. Ada 2 meter kurang lah, 2 meter kurang. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggiannya ini sekarang sekitar mungkin 150 kali ya. 150. Ada 2 meter kurang lah, 2 meter kurang. Warga-warga pada ngungsi atau gimana? Warga mentara belum, tapi kalau sebagian ada tuh nenek-nenek kayaknya ngungsi kayaknya. Wilayah lain Jakarta yang juga tergenang banjir adalah sebanyak 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir yang diakibatkan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat, hingga meluapnya air dari Kali Ciliwung ini membuat sejumlah warga memilih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta akibat kiriman dari Puncak Bogor. Kini Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta sudah membuka semua pompa untuk menyedot genangan air sehingga diperkirakan banjir segera surut. Pramono juga bilang penanganan banjir kiriman lebih mudah jika dibandingkan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi. Sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap, Sumber Daya Air dan Banjir kiriman merendam sebagian wilayah Jakarta, salah satunya di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Kita pantau kondisi terkini di Kebon Pala, Jatinegara. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino. Niko, selamat petang. Bagaimana kondisi banjir di sana per sore ini?
Ya, Cindy dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat di belakang saya, ini adalah di kawasan Kebonpala. Saat ini hujan juga masih terus mengguyur kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, yang bisa saya gambarkan melalui berdiri. Ini ketinggian air banjir di sana masih sekitar 100 cm. Dan kalau misalnya maju sedikit ke arah depan, ini banjir sudah menyentuh angka 175 cm. Mana angka tersebut masih ada kemungkinan untuk naik dan juga belum ada tanda-tanda untuk surut hingga sore hari ini. Dan banjir tersebut ini disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung, dan juga ini merupakan dampak dari meningkatnya ketinggian air di Bendungan Katulampa, dan ini merupakan banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat, yang mana hujan deras mengguyur sejak malam tadi. Dan tadi juga sudah dilakukan beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh baik itu polisi maupun dari BPBD, yang mana ini yang saat ini juga evakuasi yang dilakukan oleh petugas terkait, seperti evakuasi warga dan juga evakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan, ini masih terus dilakukan. Dan juga petugas ini dibantu oleh warga sekitar untuk mengevakuasi barang-barangnya, baik itu barang-barang yang masih bisa diselamatkan ataupun tidak. Dan hingga saat ini juga kalau misalnya masih dilihat, ada beberapa orang yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing, dan juga mereka lebih memilih mengevakuasi diri mereka dan keluarga mereka di lantai 2 rumah mereka. Dan hingga saat ini sebagian warga juga telah melakukan evakuasi diri di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Untuk sementara demikian, Cindy. Niko, kalau untuk bantuan ke sana, apakah juga sudah ada kiriman akses jalan menuju ke lokasi titik banjir seperti apa? Untuk sementara, kalau misalnya kita melihat sejak tadi, banjir juga telah melanda di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur sejak pukul 3 pagi. Ini belum ada tanda-tanda bantuan yang dikirimkan oleh pihak terkait, yang mana kalau misalnya bantuan ini nantinya akan dipastikan dipusatkan di posko-posko penyelamatan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Di antaranya tadi sudah saya bilang bahwa posko-posko tersebut ada di SDN 01 dan juga 02 Kampung Melayu, dan juga ada di kantor lurah setempat. Dan sebagian warga ini sudah melakukan pengungsian atau menyelamatkan diri mereka dan juga barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan tentunya nanti oleh pemerintah dan juga pihak terkait ini akan langsung mengirimkan, persediakan, Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Hanil Revelino dari Jakarta Timur. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tampil pertama kali di depan publik usai perang 12 hari Iran-Israel. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil membahas sejumlah agenda ekonomi. KTT juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.